A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk kali ini, saya akan menceritakan cerita yang berjudul Misteri Desa Terkutuk. Cerita ini ditulis bukan nama palsu. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link KBM yang saya sertakan ada di deskripsi. Di sana juga ada koleksi-koleksi cerita lain dari akun KBM bukan nama palsu. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Tak jauh dari sana, isak tangis terdengar lirih di dalam sebuah rumah. Seorang wanita yang baru menginjak usia kepala 4 tak dapat membendung kesedihannya. Anak bungsunya menghilang. Wanita itu duduk di pojok ruangan, bersembunyi di bayang-bayang kegelapan, menatap pintu yang tertutup dan berharap sang anak datang mengetuk. Sesorean ia berlari ke sana kemari, meneriakkan nama anaknya berkali-kali seperti orang tak waras, hingga hujan memaksanya berhenti. Sudah 2 anak yang terlahir dari rahimnya menghilang. Pertama, anak laki-laki bernama Devan. 5 tahun yang lalu, dia meminta izin berenang di sungai dengan teman-temannya. Namun, hingga sekarang, ia tak pernah kembali. Saat itu, hatinya begitu remuk. Untungnya masih ada Rima yang menghiburnya. Tapi kini, dia juga menghilang. Budirman hanya lengah barang sedikit mengawasinya. Baginya, ia sungguh tak adil. 5 tahun belakangan ia selalu mengawasi anak itu, tak pernah meninggalkannya sendirian. Namun tadi, ia hanya meninggalkannya sekejap untuk mengambil minuman. Setelah kembali, bocah itu sudah tak ada. Benaknya begitu kalut. Ia khawatir, apalagi sesaat setelah itu hujan turun. Abel, si anak sulung, mengelus punggungnya, berharap sang ibu lebih tegar. Ia juga sedih mendapati lagi-lagi adiknya yang menghilang. Namun, pikirannya yang rasional tak mengharap sang adik kembali. Ia tahu pasti bahwa siapapun yang berkeliaran saat hujan, apalagi anak kecil, niscaya tak akan hidup, kecuali seseorang telah berbaik hati membuka pintu dan menyembunyikannya hingga hujan reda. Sayangnya, hampir mustahil ada orang sebaik itu saat hujan. Jarum pendek jam dinding merangkak naik. Malam semakin larut. Pak Dirman duduk di sudut yang berseberangan dengan sang istri. Kakinya digerak-gerakkan dengan tak sabar. Matanya menatap pintu secara seksama. Telinganya menunggu suara rintik hujan berhenti. Ia belum menyerah. Bahkan, ia memaksa kedua tamunya ikut menunggu. Begitu hujan berhenti, ia akan berkeliling desa, mencari anak bungsunya sekali lagi. Dia duduk terantuk-antuk di samping kakaknya. Ia lelah, kakinya terasa nyeri jika malam tiba. Namun, ia tak dapat beristirahat, sementara sang pemilik rumah dalam suasana duka kehilangan salah satu anaknya. Menurut pendapat gadis itu, Rima adalah bocah yang manis, begitu pintar, dan tak merepotkan. Biasanya, bocah seumurannya suka bermanja-manja, menyuruh orang dewasa membantu melakukan apa yang sebenarnya bisa dilakukannya sendiri. Tapi, tidak dengan Rima. Bocah itu sangat mandiri, dan ia menyukainya. Ia sedih ketika mendengar anak itu luput dari pengawasan ibunya. Tanpa diminta, ia ikut mencari. Waktu terasa berjalan lambat, membawa mereka ke dalam kegelapan yang pekat. Keheningan menerjang. Bunyi air yang jatuh ke genting semakin melirih. Mereka menegakkan tubuh, bersiap keluar, mengais sisa-sisa kehidupan seorang bocah. Suara gedoran pintu membuat mereka terlonjak. Nia yang terantuk kembali tegak.
Matanya melebar dalam kegelapan malam. Mereka saling pandang. "Pak, Bu, Rima pulang," seru suara mungil di luar pintu. Budirman terisak. Tanpa pikir panjang, ia bangkit dan melangkah ke pintu. Jalannya terhalang sang suami. "Jangan, Bu. Kita tidak tahu kalau itu benar-benar Rima atau bukan," bisiknya. "Aku tidak peduli," kata Budirman menyingkirkan tubuh suaminya. Lelaki keriput itu mencengkram tangan istrinya. "Kau bisa membunuh kita semua kalau itu bukan Rima." Tubuh Budirman melemas. Ia menangkupkan tangannya ke wajah, mencegah tetes-tetesan air mata jatuh lebih banyak. "Kalau itu benar-benar Rima bagaimana, Pak?" tanyanya memandang mata coklat kuyuh sang suami. "Apa kita tega meninggalkannya di luar sendirian, menunggu kami Angga menjemput, lalu memangsanya?" Cengkraman Pak Dirman melonggar. Ia tak tahu harus bagaimana. Di satu sisi ada anak kesayangannya. Sedangkan di sisi lain, ada keluarganya dan 2 orang asing yang meminta perlindungan darinya. Budirman membebaskan diri, melangkah dengan mantap ke pintu, lalu membukanya lebar-lebar. Di sana, ia menatap anaknya berdiri di depan pintu. Namun, Rima tak sendiri. Seseorang menyertainya. Seseorang yang membuat mata mereka terbelalak memandangnya. Flashback. Rima menjerit. Bajunya basah dan rambutnya lepek. Ia terjatuh. Tangannya tergores kerikil tajam. Meski sakit, Rima berusaha bangkit. Sulur hitam terlihat keluar dari sungai, perlahan mendekatinya. Ia berisut mundur dan menjauh. Tubuhnya gemetar ketakutan. Benar kata ibunya, di sungai ada makhluk buas yang suka memakan anak kecil. Sudah seringkali sang ibu memperingatkannya. Namun, Rima selalu gampang tergoda. Seumur hidup, bocah itu tak pernah jauh dari pandangan keluarganya. Dengan bergantian, mereka menjaganya. Kali ini, ia dipaksa menjauh. Bocah itu tak tahu apa yang telah menimpanya. Ia menangis di tengah derasnya hujan. "Ibu," ratap gadis cilik itu. Sandal pink berwarna Hello Kitty-nya terlepas. Rima tak peduli. Ia merangkak di tanggul, berusaha menjauh dari sungai, menjauh dari sulur hitam mengerikan yang akan membunuhnya. Sebuah pohon berdiri di tepi tanggul. Akarnya terlihat mencuat keluar dari tanah. Saat Rima meraih akar itu, sulur hitam membebat pergelangan kakinya. Ia menjerit, menangis, dan meraung. Kakinya dientak-entakan, berusaha melepaskan jeratan. Bukannya melonggar, sulur hitam itu malah menariknya semakin kuat, hingga membuat telapak tangan Rima tergores akar yang digenggamnya. Nyeri menusuk bocah itu. "Ibu, tolong!" Dengan frustasi, bocah itu berteriak. Dalam hati ia berharap keajaiban. Seharusnya ia percaya dengan ibunya. Seharusnya ia tak mengikuti temannya. Seharusnya ia menurut. Bocah itu terisak. "Ibu." Jika diberi kesempatan, ia akan menuruti ibunya. Ia teringat bagaimana dirinya kesal ketika dilarang bersuara, menangis ketika Abel menyuruhnya diam, merajuk ketika tidak diperbolehkan berjalan-jalan sendirian. Kini, bocah itu tahu apa sebabnya. Makhluk yang dianggapnya hanya cerita, ternyata benar adanya. Dalam hati, Rima berjanji akan mematuhi apapun perintah ibunya tanpa protes lagi. Ia akan menurut apa kata kakaknya, dan ia akan bersikap dewasa, meski tak tahu apa arti dewasa itu. Gadis cilik itu berdoa,
memohon ampun kepada Tuhannya, dan menyesal. Ia pasrah. Sejenak, ia menutup mata, melonggarkan genggamannya. Seolah doanya terjawab. Ia heran ketika merasa tarikan di kakinya mengendur. Ia lantas menoleh ke belakang. Seorang nenek memakai jarik menuangkan cairan kental ke sungai. Warna merah mendominasi air di sekeliling makhluk mengerikan yang menyembul kepalanya itu. Bau amis menguar di tengah guyuran hujan. Mulut Rima menganga, matanya membuka lebar, menyaksikan sang makhluk menyerap darah itu. Setelah puas, Kamiangga menatap sang nenek. Mata merahnya berubah menjadi kelam. Perlahan, sulur-sulur itu kembali ke dalam air, meliuk-liuk mengelilingi sang makhluk. "Berapa banyak darah lagi yang kau inginkan?" tanya sang nenek kepada makhluk itu. Kamiangga diam saja. Perlahan, kepalanya masuk ke dalam air dan berenang menjauh. Hujan masih turun. Ia akan mencari mangsanya di sepenjuru desa, berkeliaran menciptakan ilusi dan meneror penduduk. Ia sangat menikmati ketakutan yang terpancar dari raut wajah calon mangsanya. Di dalam air, seringai lebar menghiasi wajah Kamiangga. Ia adalah perwujudan dari dendam. Dendam yang ditunjukkan kepada warga desa Anglong. Dan ia tak akan berhenti hingga semuanya mati. Ia sudah bersumpah. Makhluk itu telah menjual jiwanya kepada iblis demi membalas dendam. "Mari, Nduk, saya obati lukamu," kata Mbak Lastri mengulurkan tangan untuk membantu bocah itu berdiri. "Saya mau pulang," tolak Rima. Ia menampik tangan yang diulurkan kepadanya. Ibunya pernah bilang untuk jauh-jauh dari Mbak Lastri, karena dia adalah penyihir. Nenek itu yang telah menciptakan Kamiangga. "Hujan masih deras," kata Mbak Lastri menunjuk langit yang sudah gelap. "Lagi pula, Kamiangga masih menebar teror di desa. Kamu tak boleh berkeliaran di luar." Gadis cilik bermata coklat terang itu menatap ke sungai di mana makhluk mengerikan yang ingin memangsanya tadi berada. Ia bergidik. Bajunya yang basah membuat tubuhnya menggigil kedinginan. Mau tak mau, gadis kecil itu menurut. Ia ikut ke rumah Mbak Lastri yang letaknya tak begitu jauh dari sungai. Singkat cerita, jam di dinding sudah menunjukkan pukul 10 malam. Hujan sudah sepenuhnya berhenti, menyisakan titik-titik air hujan yang turun dari genting. Burung malam berkuak nyaring, melanjutkan aktivitasnya yang tertunda. Pepohonan seakan bernapas lega, menutup mata dan beristirahat dengan damai. Angin menerbangkan helai-helai daun yang tertidur dengan pasrah. Di salah satu rumah, seseorang duduk santai di kursi tunggal ruang tamu. 6 orang lain duduk berdesakan di depannya. Mereka saling menatap dengan gelisah. "Mbak Lastri, bukannya yang kemarin ada di rumah gerbang?" tanya seorang gadis cantik berambut panjang berkilau. Meski kusut, tapi masih terlihat apik. "Jadi, namamu Nia?" tanya nenek itu tanpa menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya. "Iya," kata Nia. "Maaf Mbah, kemarin saya belum sempat meminta maaf karena membuat Mbah Lastri kaget. Terus terang, saya takut dipelototi begitu. Jadi saya lari." "Kamu sudah kenal sama Mbah ini?" tanya Fajar mengerutkan kening, menatap adik yang duduk di sampingnya. Nia mengangguk. "Iya, namanya Mbah Lastri. Kata Abel, beliau ini
Abel yang duduk di sebelah Budirman berdehem. Seolah sadar, cepat-cepat dia menutup mulutnya rapat-rapat. "Matur nuwun, Mbah. Terima kasih sudah menolong Rima," kata Budirman kemudian. Ia mengelus rambut anak bungsu yang dipangkunya dengan lembut. Beberapa luka yang telah dibubuhi tumbukan daun terlihat di dengkul gadis cilik itu. Plester tertempel di kedua telapak tangan mungilnya. Meski begitu, Budirman sangat bersyukur anaknya selamat. Mbah Lastri mengangguk. Selai rambut putihnya lepas dari sanggulan, turun ke wajahnya yang keriput. "Ya sudah kalau begitu, Mbah pamit dulu. Sudah malam," katanya bangkit dari kursi dengan tertatih-tatih. Seperti dikomando, semua orang yang ada di sana ikut bangkit. Fajar menawarkan dirinya untuk mengantar Mbah Lastri. Namun, nenek tua itu menolak. Dia sudah hafal di mana letak rumahnya, jadi tak mungkin tersesat, katanya. Hujan juga sudah berhenti. Tak ada bahaya yang mengincar lagi. Wanita yang masih memakai baju model kuno itu melangkah keluar pintu. Sebelum pergi, ia menengok. Memandang intens ke wajah Nia, ia bergumam, "Mirip. Benar-benar mirip." "Mirip siapa, Mbah?" tanya dia penasaran. Pak Dirman dan istrinya saling menatap. Nia menangkap arah pandang Mbah Lastri ke kedua orang itu. Dia yakin mereka menyembunyikan sesuatu. Ia bertekad akan menanyakannya segera. Tanpa menjawab, Mbah Lastri kembali melangkahkan kakinya keluar. Setelah menutup pintu, Nia berbalik dan bertanya, "Saya mirip dengan siapa?" Bapak dan Ibu Dirman membeku. Mereka salah tingkah, lalu saling melirik gelisah. Abel memilih menunduk. "Besok saja. Sekarang sudah malam. Kita semua lelah," kata Pak Dirman membujuk. "Tidak bisa. Saya harus tahu." "Apa?" Nia menelan ludah. "Apa ada hubungannya dengan rumah gerbang?" "Rumah gerbang apa?" Sebagai seorang kakak, Fajar tentu ingin mengetahui apa yang dirisaukan adiknya. Pak Dirman mendesah panjang. "Bu, bawa Rima tidur. Dia kelihatan lelah." Seolah membenarkan kata ayahnya, Rima menguap. Matanya memerah karena mengantuk. Tanpa memprotes, Bu Dirman menuntun anak bungsunya ke kamar. Wanita yang rambutnya memutih di pangkal itu menyenggol Abel agar mengikutinya. Tapi gadis yang sudah beranjak remaja itu tak mau. Ia juga ingin tahu. Setelah kembali duduk di kursi ruang depan, mereka siap mendengarkan penuturan Pak Dirman. Penuturan tentang sebuah rahasia yang menguak kejadian beberapa tahun silam. Awal mula kenapa desa itu menjadi desa terkutuk. Siapa yang telah mengutuknya? Dan yang paling penting, bagaimana bisa makhluk mengerikan Kamianga meneror mereka? Ya, mereka akan segera mengetahui faktanya. "Bel, tolong buatkan bapak teh. Bapak bakal haus nanti," pinta Pak Dirman kepada anak gadisnya. Abel memberengut. "Jangan mulai sampai Abel selesai bikin teh ya, Pak." Bahu Pak Dirman tegang. Matanya yang kuyu memandang Fajar dan Nia bergantian dengan gelisah. Beberapa kali ia mengusap tengkuknya, merasa gugup dan tertekan. Abel datang meletakkan beberapa gelas di meja, lantas duduk di samping Nia. Ia ikut menyimak. Namun, dalam diam, tak berani menyanggah. "Apa yang dimaksud Mbah Lastri tadi?" tanya Fajar tak sabar. Dia duduk di samping Nia. Pak Dirman meremas jari-jarinya yang berbonggol. Ia menarik napas dalam-dalam.
lantas menghembuskannya. Ia menimbang-nimbang kata-katanya, berusaha menjelaskan secara singkat. Saya tidak tahu apa saya berhak bercerita atau tidak. Tetapi mengingat kalian masuk ke desa ini, saya jadi tidak punya pilihan. Dari dulu, dari zaman nenek moyang, desa ini dilindungi oleh sosok yang disebut Raden Mas Kali. Kami percaya bahwa beliau ini menjaga ketentraman, kemakmuran di desa ini. Melalui utusannya, yaitu Mbah Suto, cucu buyut Raden Mas Kali. Setiap masa panen tiba, kami melakukan tradisi syukuran dengan memberi sesajen ke sungai. Sungai yang dikelilingi desa ini merupakan sumber kehidupan kami. Namun, ada suatu syarat yang harus dipenuhi warga untuk menjaga kemakmuran desa ini, yaitu dengan tidak menerima orang asing. Kata Mbah Suto, Raden Mas tidak suka orang asing. Boleh orang asing tinggal di sini, tetapi hanya sebentar, tidak menetap. Jika ingin menetap, harus melalui pernikahan dengan warga asli. Akan tetapi, 8 tahun yang lalu, ada sebuah keluarga yang pindah ke desa ini. Keluarga itu adalah Pak Truno Wijaya Kusuma yang kaya raya, bersama istrinya yang bernama Desi, dan anaknya yang masih kecil yang bernama Daniyah. Mereka tinggal di rumah gerbang. Mereka merupakan orang asing. Rumah gerbang? Tanya Fajar menginterupsi. Rumah gerbang adalah satu-satunya rumah yang memiliki gerbang. Letaknya di utara sana. Pak Dirman menunjuk. Bangunannya bagus, Mas. Beda dengan rumah-rumah lain yang ada di desa, kata Nia menambahi. Lalu, tanya Fajar kemudian. Pak Dirman melanjutkan. Dia sudah diperingatkan untuk pergi atau tetap tinggal, namun harus menikahi salah satu gadis di desa ini. Tetapi dia menolak kedua usul tersebut. Dia tidak percaya dengan hal-hal mistis. Kemudian Raden Mas marah. Selama 3 tahun kami mengalami kekeringan. Panen kami gagal. Sungai sampai surut. Kami semua kelaparan. Tunggu dulu. Nia menginterupsi. Kenapa Pak Truno bisa membangun rumah di sana? Sepertinya dulu ada orang yang menjual tanahnya kepada Pak Truno. Penjualan itu tidak bisa dibatalkan karena yang menjual sudah meninggal, jawab Pak Dirman. Lalu, bagaimana makhluk itu bisa meneror warga? Tanya Fajar. Pak Dirman menyeruput tehnya. Ia lalu bersandar, matanya menerawang. Ia teringat kejadian 5 tahun yang lalu. Waktu itu matahari sudah tenggelam. Orang-orang masuk ke rumah, mengunci pintu. Begitu juga dengannya. Kemudian pintu rumahnya diketuk. Pak, tolong, seru seorang wanita dari luar. Dia adalah Desi, istri Pak Truno yang masih berusia 27 tahun. Pak Dirman yang sedang duduk di meja makan berniat untuk bangkit. Tetapi lengannya dicekal sang istri. Pak Dirman menatap istrinya yang menggeleng dalam diam. Apa Bapak melihat anak saya? Suara Desi terdengar begitu frustasi. Ada isak di antara kata-katanya. Ia pasti sedang menangis. Tolong Pak,
Anak saya hilang. Pak Dirman bangkit. Tetapi lagi-lagi sang istri menggeleng. Tapi Bu, kasihan Desi, ucapnya lirih. Sang istri memelotot. Itu salahnya sendiri. Kita jangan ikut campur. Ingat kata Mbah Suto, dia orang asing. Pak Dirman kembali duduk. Kala itu ia menundukkan telinganya. Ia tak menyangka bahwa sejak saat itu menundukkan telinga merupakan hal wajib jika ingin tetap hidup. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like. Dan bagi yang belum bergabung, silakan untuk subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.